Sidang perkara pidana dengan terdakwa Ayam pada hari ini Selasa 27 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Bandar Lampung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilahkan untuk membacakan surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan surat dakwaan mengacu pada surat dakwaan nomor 15 garing Bandar Lampung garis 02 garing 2024. Kami mendakwa terdakwa sebagai berikut. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro setelah membaca dan meneliti secara cermat mengenai berkas perkara penyidikan atas nama terdakwa Ayam, berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka dan para saksi, dan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik Polres Metro Lampung, dengan ini menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti yang kuat untuk mendakwa Ayam telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun uraian perbuatan terdakwa: 1. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di kamar indekos korban yang beralamat di Jalan Kenanga, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro Lampung, terdakwa Ayam dengan sengaja dan dengan niat yang telah direncanakan sebelumnya menghilangkan nyawa korban bernama Bebek, mahasiswa Universitas Bumi yang berusia 19 tahun. 2. Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa datang ke kos korban dengan berpura-pura berkunjung sebagaimana biasanya. Terdakwa dan korban berbincang di dalam kamar korban selama beberapa waktu. Sebelum datang ke kos, terdakwa telah menyimpan sebilah pisau lipat di dalam jok motornya yang kemudian diambil dan diselipkan di saku celana dengan maksud untuk digunakan membunuh korban. Keempat, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, setelah berpura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan langsung menusukkannya ke arah dada korban. 5. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa terus melakukan penusukan secara berulang ke bagian leher dan dada korban hingga korban terjatuh dan meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah memastikan korban meninggal, terdakwa membungkus tubuh korban dengan plastik besar dan spray kasur, kemudian menaburkan bahan pengawet dan pewangi agar jasad tidak menimbulkan bau. 7. Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet berisi uang tunai dan kartu identitas, serta 1 unit ponsel iPhone dan meninggalkan tempat kejadian. Barang-barang hasil kejahatan tersebut kemudian sebagian dijual oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan membayar utang pinjaman online. Kedelapan, bahwa perbuatan terdakwa didorong oleh motif iri hati dan tekanan ekonomi, di mana terdakwa merasa tidak mampu menandingi kesuksesan korban yang berasal dari keluarga berada, serta terinspirasi dari adegan pembunuhan dalam film Narcos yang ditontonnya melalui layanan Netflix. 9. Akibat perbuatan terdakwa, korban Bebek meninggal dunia dengan luka tusukan di bagian dada dan leher, serta ditemukan dalam keadaan terbungkus plastik di dalam kamar kosnya pada tanggal 16 Februari 2024. Setelah keluarga korban melakukan pencarian. Adapun barang bukti yang tertera: pertama, sebilah pisau lipat dengan noda darah. Kedua, plastik besar warna hitam dan spray kasur warna biru. 3. 1 unit laptop MacBook milik korban. 4. 1 buah ponsel iPhone milik korban. 5. 1 buah dompet kulit warna coklat. 6. Rekaman CCTV dari sekitar lokasi kos korban. Dan 7. Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Metro. Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP serta pasal 365 ayat 3 KUHP dengan uraian sebagai berikut. 1. Primer, pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dengan paling lama 20 tahun. Unsur, barang siapa terdakwa Ayam dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, yaitu terdakwa telah mempersiapkan pisau, menyimpan di motor dan membawakan ke kos korban, lalu menghilangkan nyawa orang lain yang antara lain merupakan korban Bebek meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa. 2. Subsidiar, pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. Lebih subsidiar. Pasal 365 ayat 3 KUHP, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut apabila mengakibatkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tuntutan dan penutup. Berdasarkan seluruh uraian fakta, alat bukti, serta hasil pemeriksaan dalam berkas perkara, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdapat alat bukti yang cukup untuk mendakwa terdakwa Ayam telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP. Dengan demikian, jaksa penuntut umum mengajukan surat dakwaan ini kepada Pengadilan Negeri Metro agar dapat diperiksa dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pembacaan dakwaannya. Kepada terdakwa, apakah saudara memahami dakwaan tersebut? Saya mengerti, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah Anda akan mengajukan keberatan? Benar, Yang Mulia. Saya sebagai penasihat hukum dari terdakwa Ayam dengan ini mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM strip 45-2-2024-PN BDL tertanggal 10 Februari 2024 dengan uraian sebagai berikut. Dasar eksepsi. Poin pertama, keberatan formil. 1. Dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Bahwa dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Akan tetapi, uraian mengenai unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak dijelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap. Jaksa hanya menguraikan bahwa terdakwa membawa pisau lipat dalam jok motor. Terdakwa terinspirasi dari film Narcos. Terdakwa berpura-pura hendak pulang sebelum melakukan penusukan. Dari uraian tersebut tidak menunjukkan adanya jarak waktu antara timbulnya niat, pelaksanaan, perbuatan, serta tidak menjelaskan kapan rencana itu muncul, di mana rencana itu dibuat, dan bagaimana rencana tersebut diputuskan. Menurut pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, surat dakwaan harus memuat jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam KUHP. 2. Dakwaan mencampur adukan beberapa tindak pidana. Jaksa penuntut umum juga mencantumkan bahwa terdakwa setelah melakukan pembunuhan mengambil barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel. Namun, hal tersebut tidak diuraikan secara tegas. Apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian atau hanya motif ekonomi di balik pembunuhan? Ketidakjelasan ini menyebabkan dakwaan menjadi tidak fokus dan tidak memenuhi asas unus delicti, yaitu perbuatan pidana yang harus diuraikan secara utuh dan tidak bercampur dengan tindak pidana lain tanpa kejelasan konstruksi hukumnya. Oleh karena itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan batal demi hukum. Poin B, keberatan material. 1. Unsur dengan rencana lebih dahulu, yaitu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Bahwa unsur utama dari pembunuhan berencana adalah adanya niat yang telah dipertimbangkan dengan tenang sebelum perbuatan dilakukan. Fakta dalam dakwaan menunjukkan bahwa terdakwa dan korban bertemu dan berbincang secara santai di kamar kos.
Terdakwa menusuk korban secara spontan saat hendak pulang. Tidak adanya bukti bahwa terdakwa telah menyusun rencana matang sebelumnya. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. 2. Membawa pisau tidak dapat dianggap sebagai bukti perencanaan. Bahwa jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa karena terdakwa membawa pisau di jok motor, maka hal itu adalah bentuk perencanaan. Padahal membawa pisau lipat tidak serta-merta menjadi niat membunuh. Karena benda tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan umum. Tidak ada bukti bahwa pisau tersebut dibawa khusus untuk membunuh korban. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan kausal antara kepemilikan pisau dan niat untuk membunuh. 3. Motif iri dan ekonomi tidak memenuhi unsur perencanaan. Jaksa penuntut umum menyebutkan motif terdakwa adalah iri dan kesulitan ekonomi. Namun, dalam ilmu hukum pidana dan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain putusan Mahkamah Agung nomor 1652 K/Pidana/2007, motif bukan unsur delik. Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologis pelaku, bukan bukti bahwa pelaku telah merencanakan perbuatannya. Dengan demikian, motif iri dan ekonomi tidak cukup membuktikan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa Ayam memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi PDM strip 45 /2/2024 PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan demikian, eksepsi ini disampaikan atas perhatian dan kebijakan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pembacaan nota keberatannya. Apakah dari pihak jaksa ingin memberikan tanggapan? Baik, izin ya yang mulia. Pada intinya kami sebagai jaksa penuntut umum ingin menolak eksepsi dan meminta persidangan untuk dilanjutkan. Saya akan membacakan amar putusan sela. Telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor 15 Bandar Lampung 02/2024. Kedua, surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 15 Februari 2024. Dan ketiga, tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obscure libel karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. 2. Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan, sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat huruf A dan B KUHP. 3.
bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku, mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor 15 Bandar Lampung 02/2024 telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Menetapkan agar perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Oleh karena itu, setelah pembacaan dari amar putusan sela, sidang akan kita lanjutkan. Baiklah, kemudian kita akan lanjut ke seksi pembuktian. Silakan hadirkan saksi yang bersangkutan. Baiklah, yang pertama, apakah saudara mengenal korban dan juga terdakwa? Ya, saya merupakan teman baik dari mereka berdua. Apakah saudara pernah melihat hubungan keduanya bermasalah? Tidak pernah. Saya juga tidak pernah mendengar atau melihat atau mengetahui berita-berita atau cerita-cerita baik dari kedua belah pihak mengenai rasa tidak suka mereka terhadap satu sama lain. Selama ini menurut saya semuanya terlihat baik-baik saja di dalam pertemanan kami. Apakah saudara mengetahui rencana terdakwa akan membunuh korban? Tidak pernah ada cerita mengenai rencana pembunuhan atau hal-hal kriminal lainnya. Kalau kami sering berbicara dan dekat satu sama lain, sering curhat, tapi tidak pernah sekalipun yang mengatakan berencana untuk membunuh. Izin yang mulia, kami akan mengajukan beberapa barang bukti berupa pisau lipat, laptop, dompet, dan juga ponsel. Izin yang mulia, ini merupakan barang-barang sebagai bukti yang kami dapatkan dari kegiatan terdakwa. Apakah barang-barang ini milik korban dan digunakan oleh saudara? Izin yang mulia, ya, itu benar yang mulia. Kepada terdakwa, apakah benar saudara menusuk korban menggunakan pisau tersebut? Benar yang mulia. Tetapi saya pada saat itu sedang emosi dan tidak merencanakannya dengan matang yang mulia. Apakah saudara menyimpan pisau itu sejak sebelum datang ke kos korban? Ya, hal itu benar. Saya menyimpannya sebelum datang. Baiklah, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Dipersilakan kepada pihak jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan membacakan surat tuntutan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor 15 Bandar Lampung /02/2024 dengan rumusan sebagai berikut. Dakwaan primer, pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar, pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, hasil visum et repertum, serta pengakuan terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Bebek ditemukan meninggal dunia pada 2 Februari 2024 di dalam kamar kos miliknya dengan luka tusukan berulang di bagian leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam merupakan orang terakhir yang terlihat bersama korban sebelum kejadian berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi. Bahwa benar terdakwa telah membawa dan mempersiapkan pisau lipat sebelumnya yang disimpan di jok motor dan kemudian digunakan untuk menusuk korban. Bahwa benar setelah melakukan pembunuhan, terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan juga ponsel.
bahwa benar terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan membungkus jasad korban menggunakan plastik besar, spray, serta menaburkan bahan pengawet dan pewangi. Bahwa motif terdakwa adalah kombinasi iri hati terhadap keberhasilan korban dan kesulitan ekonomi, serta terdakwa mengakui terinspirasi dari adegan pembunuhan dalam film Narcos. Analisis yuridis. Pembuktian unsur pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. 1. Barang siapa, yaitu terdakwa Ayam, terbukti sebagai pelaku berdasarkan keterangan saksi CCTV dan pengakuan terdakwa. 2. Dengan sengaja, dibuktikan melalui kesadaran pelaku saat menusuk korban berkali-kali di bagian vital tubuh, menunjukkan adanya kehendak atau mens rea untuk menghilangkan nyawa korban. 3. Dengan rencana terlebih dahulu. Unsur ini terbukti karena terdakwa telah membawa pisau lipat sejak sebelum bertemu korban, menyimpan pisau sebagai alat pembunuhan, memilih waktu dan kondisi di mana korban dalam posisi lengah, serta mengambil tindakan tambahan untuk menyembunyikan mayat. 4. Merampas nyawa orang lain, terbukti melalui hasil visum et repertum yang menyatakan korban meninggal akibat luka tusukan berulang. Dengan demikian, seluruh unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pembuktian dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP, pasal 338 KUHP juga terbukti. Namun, karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut atau asas subsidiaritas. 1. Barang siapa yakni terdakwa Ayam sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, dan pengakuan di persidangan. 2. Dengan reus actus, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menusuk korban menggunakan pisau lipat berulang kali pada bagian vital tubuh korban, yaitu dada dan juga leher, yang secara logis dan hukum menunjukkan adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa korban. 3. Mengakibatkan matinya orang lain, yaitu korban bebek meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam visum et repertum yang menyebutkan penyebab kematian adalah luka tusukan yang mengenai organ vital dan menyebabkan pendarahan hebat. Adapun hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain secara keji. Terdakwa melakukan pembunuhan berencana secara sadar dan terencana. Terdakwa juga mengambil barang-barang milik korban setelah membunuh korban. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dan menyembunyikan mayat korban. Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun. Adapun barang bukti yang ditetapkan antara lain 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel plastik besar, spray pengawet dan pewangi dirampas untuk dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian kepada Majelis Hakim yang mulia, kami bacakan surat tuntutan. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum atas pembacaan tuntutannya. Selanjutnya kita akan ke tahap pembelaan. Maka oleh karena itu dipersilahkan kepada pihak penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaan. Izin yang mulia, saya sebagai penasihat hukum dari terdakwa Ayam menyatakan keberatan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa memang menyebabkan kematian, namun tidak terbukti adanya perencanaan yang matang. Oleh karena itu, kami mohon terdakwa Ayam dijatuhi pasal 338 KUHP, bukan pasal 340. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak penasihat hukum yang telah membacakan pledoi. Oleh karena itu kita akan lanjut kepada tahap selanjutnya. Jadi persilahkan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan atas pembelaan tersebut. Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Pada intinya,
kami dari pihak jaksa penuntut umum tetap berpegang teguh terhadap tuntutan yang telah kami bacakan dan meminta Yang Mulia Majelis Hakim menghukum sesuai dakwaan primer yang telah kami sampaikan sebelumnya. Sekian tanggapan atau duplik yang kami sampaikan terhadap atas pembelaan atau pledoi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan tuntutan kepada terdakwa. Silakan berdiri. Adapun tuntutan 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. Haji Ahmad Fauzi SHMH selaku Hakim Ketua dan Siti Aminah SHMH serta Dedi Supriyadi SH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Oleh karena itu, sidang kami nyatakan ditutup.